Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Hima Prospek episode 13 bersama saya Alfa Agustia, mahasiswi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau angkatan 2021. Halo Prospekers, di mana nih kabarnya? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan selalu berada di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya robbal alamin. Prospekers, di podcast kali ini kita akan membahas tentang seberapa pentingnya sih critical thinking bagi seorang mahasiswa. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut, telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, yakni beliau merupakan mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Riau angkatan 2020. Beliau juga merupakan Mapres Junior FKIP Unri pada tahun 2021, top 5 Mapres Unri pada tahun 2021, Mapres Utama FKIP Unri pada tahun 2022, Mapres 2 Unri pada tahun 2022, presentasi terbaik ke Mapres FKIP Unri tahun 2022, Mapres Utama Wilayah 10 tahun 2022, peraih penghargaan mahasiswa dengan prestasi tertinggi URC Award tahun 2022, dan banyak penghargaan lainnya. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini, yakni Kak Tengku Hamid Darmawan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Masya Allah, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Apa gimana? Alhamdulillah sehat juga, Kak. Nah, di pagi Sabtu, kalau di Panam sekarang mendung ya, Kak. Di pagi Sabtu yang mendung ini, kira-kira kesibukan Kak Hamid apa aja nih, Kak, hari ini? Untuk hari ini sebenarnya lagi break sih untuk kegiatan. Karena kan sekarang lagi mengikuti pertukaran mahasiswa di Yogyakarta ya, di Ya, UNY. Nah, kalau di sini mungkin beda dengan Pekanbaru, di sini cerah ceria, Masya cerah Allah. ceria sekali di sini. Tapi hari ini break dulu, insya Allah besok pagi baru mulai kegiatan lagi untuk kebinekaannya. Masya Allah. Nah, jadi Prospekers, Kak Hamid ini sedang menjalankan pertukaran mahasiswa di Universitas Yogyakarta. Luar biasa sekali. Nah, langsung saja tanpa memperpanjang mukadimah lagi, kita masuki sesi tanya jawab pada podcast kita kali ini. Nah, kali ini Alfa akan memberikan beberapa pertanyaan seputar critical thinking yang akan kita dengar sama-sama jawabannya dari Kak Hamid nih. Nah, mungkin sebenarnya Kak, critical thinking ini bukan lagi hal yang asing bagi kita gitu tentu ya. Namun masih ada beberapa orang yang belum paham ataupun belum mengetahui berapa penting sih kita sebagai mahasiswa untuk memiliki pola pikir kritis itu sendiri. Nah, jadi menurut Kakak, seberapa penting sih seorang mahasiswa memiliki critical thinking skills itu sendiri? Nah, oke, menarik nih pertanyaannya. Yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu critical thinking skill. Mungkin nggak semua orang paham ya apa itu critical thinking skill. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, kata perkatanya, critical thinking skill. Critical dulu, critical berarti kritis. Kalau kritis sendiri, kalau kita menilik kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena saya anak bahasa Indonesia juga ya, biasanya lihat di KBBI dulu, apa sih itu kritis? Ternyata kritis itu memiliki dua pengertian yang berbeda. Yang pertama, pengertiannya itu selalu mencari kesalahan orang lain. Itu pengertian yang pertama. Dan sejauh ini kita terpaku kepada pengertian kritis yang itu. Berarti orang kritis selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Sejauh itu mindset kita sejauh ini. Nah, tapi yang pengertian kedua, ini ada bertolak belakang. Pengertian kedua itu adalah kemampuan untuk menganalisis sesuatu itu secara mendalam. Itu pengertian dari kritis yang kedua di dalam KBBI. Nah, inilah yang menjadi kritis yang kita titik beratkan di dalam pembahasan kita kali ini. Bahwasanya berpikir kritis itu bukan berarti kritis dalam artian yang pertama, tapi kritis dalam artian yang kedua tadi. Bagaimana kita mampu menganalisis suatu masalah, bagaimana kita mampu memecahkan masalah dan mencari solusinya. Nah, kemudian ada lagi skill ya akhirnya. Kalau skill berarti berkaitan dengan keahlian. Dan keahlian ini tidak semua orang punya, tidak semua orang mampu, tidak semua orang sanggup untuk menaklukkannya. Tetapi skill di dalam critical thinking ini, berpikir kritis ini wajib dimiliki oleh semua orang. Kenapa? Karena sangat penting. Itu tadi, salah satunya di dalam lingkungan mahasiswa. Tidak hanya mahasiswa sebenarnya, semua orang wajib memiliki kemampuan berpikir kritis. Tetapi mahasiswa lebih ditekankan. Mengapa? Karena yang pertama,
Mahasiswa itu kita kan disiapkan untuk bisa aktif dan berkontribusi di dunia nyata nantinya, di dunia kerja. Bayangkan kalau misalnya kita tidak memiliki kemampuan berpikir kritis, kita tidak bisa memecahkan masalah, kita tidak bisa menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Nantinya bagaimana? Apa yang terjadi? Ya, kita tidak bakal sukses, kita bakal dimanfaatkan orang lain, kita bisa jadi kita tidak berkembang, dan ya kita tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada, kita akan tertekan jadinya stres gitu kan. Nah, bayangkan kalau misalnya kita memiliki kemampuan critical thinking tadi, kita bisa berpikir kritis, kita bisa menemukan, oh ini loh permasalahannya, oh begini loh cara menyelesaikannya, gitu. Jadi peran pentingnya di dalam kehidupan mahasiswa berpikir kritis ini ya tentunya sangat penting kalau ditanya ya. Mulai dari ujian saja kan sekarang sudah memerlukan pemikiran yang kritis seperti itu ya. Kemudian juga banyak sekarang soal-soal HOTS dari SMA, high order thinking skill, yang menuntut kita untuk berpikir kritis, memecahkannya. Nanti belum lagi skripsi karya ilmiah. Nah, gitu-gitu kan perlu pemikiran kritis juga, bagaimana kita bisa menemukan masalah dan mengangkatnya, menjabarkannya, mencari solusinya. Begitu. Oke, ternyata memang critical thinking skills ini sangat penting ya prospekers bagi mahasiswa, karena dengan critical thinking skills ini merupakan salah satu modal kita untuk berkembang dan agar kita itu tidak mudah dimanfaatkan oleh orang lain, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kak Hamid tadi. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, ketika kita sudah mengetahui betapa pentingnya critical thinking skill itu bagi mahasiswa, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita sebagai mahasiswa untuk membentuk pola pikir kritis itu sendiri. Iya, iya. Ya, ini juga jadi permasalahan bagi banyak orang. Gimana sih cara membentuk pola berpikir kritis? Kan nggak semua orang punya tadi ya, nggak semua orang mampu gitu. Nah, cara untuk menumbuhkan pemikiran kritis itu yang pastinya harus dibiasakan. Nggak bisa satu hari itu kita, oh harus belajar pikir kritis, besoknya nggak usah, nggak bisa. Harus menjadi kebiasaan dan terus dilakukan secara berkelanjutan. Yang pertama, kita itu harus memiliki pola pikir yang berbeda, melihat sesuatu itu dari perspektif yang berbeda, dari cara pandang yang berbeda. Jangan melihat sama saja, oh orang memandang ini sebagai A, kita ikut juga memandang ini A gitu. Jangan, kalau bisa kita arahkan apa yang mereka sampaikan itu, kita jadikan suatu pandangan baru, bagaimana kita menemukan solusi baru, bagaimana kita menemukan analisis yang baru, tidak sama dengan pemikiran orang-orang. Nah, itulah yang pentingnya berpikir kritis ini dalam kehidupan mahasiswa lah secara umumnya, atau dalam manusia lah secara generalnya. Nah, jadi kita harus melihat sesuatu itu dari perspektif yang berbeda. Kemudian kita harus mempunyai landasan yang kuat. Landasan yang kuat ini bagaimana cara mendapatkannya? Ya tentunya kita harus banyak belajar, banyak membaca, memperbanyak pengalaman. Seperti Kak Ova misalnya kan di organisasi gitu, juga di debat gitu. Nah, itu juga melatih kemampuan berpikir kritis kita. Contohnya debat tadi ya, kita kan dituntut tuh dalam waktu beberapa menit membangun kasus, mencari ini bagaimana permasalahannya, bagaimana memecahkannya, apa yang perlu dibidas dari tim sebelumnya. Gitu. Nah, itu juga menuntut kita untuk berpikir kritis. Kebiasaan-kebiasaan seperti inilah yang perlu kita lakukan, yang perlu kita biasakan sejak awal, dan lama-kelamaan ini bakal memperkuat kemampuan berpikir kritis kita. Jadi ya dilakukan secara berkelanjutan. Oke, prospekers. Nah, jadi untuk memiliki pola pikir kritis itu sendiri tidak bisa dalam satu hari saja. Menurut Kak Hamid tadi, bahwa pola pikir kritis ini harus kita jadikan sebuah kebiasaan, harus kita latih secara terus-menerus, dan kita harus memiliki landasan yang kuat untuk membentuk pola pikir kritis itu sendiri. Nah, di sini Kak, ketika kita ingin mencari landasan yang kuat. Nah, tentu untuk mencari landasan tersebut diperlukan rasa keingintahuan dari diri kita sendiri agar terbentuknya pola pikir kritis itu. Namun, banyak kita temui saat ini, banyak stigma negatif yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Orang-orang yang sering bertanya begitu kan Kak, kayak ini anak nyinyir banget sih. Nah, itu kan sering banget nih kita dengar sekarang. Gimana sih pandangan Kakak mengenai hal tersebut? Sedangkan kita kan
pengen punya pola pikir kritis nih, dimulai dari rasa ingin tahu, kita bertanya, tapi orang-orang anggap itu tuh kayak hal yang negatif gitu. Gimana pandangan Kakak mengenai hal tersebut? Oke, ini sering terjadi di kelas-kelas ya biasanya. Bahwasanya kita aktif bertanya, terutama itu dianggap ya agak caper lah misalnya, kepo atau segala macamnya seperti itu. Nah, jadi ini adalah sebuah pandangan yang salah. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, informasi khususnya, bagaimana cara mendapatkan informasi itu ya harus dengan bertanya. Bagaimana caranya? Pertanyaan-pertanyaan yang kita jabarkan itu harus pertanyaan yang menjurus kepada pemikiran kritis tadi. Ya. Mengapa tidak A? Mengapa harus begini? Mengapa tidak begini? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu perlu kita tanyakan mengapa untuk menggali informasi itu sebanyak-banyaknya. Bayangkan kalau kita tidak bertanya, kita hanya anggap saja, oh iya, 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 iya. Tanpa sadar, bisa jadi apa yang mereka sampaikan itu menyimpang, gitu, tidak sesuai dengan yang seharusnya, atau memiliki perspektif lain yang seharusnya bisa kita gali, bisa kita angkat, seperti itu. Contohnya saja ya, kalau misalnya kita lihat yang mudah saja lah ya, film kartun SpongeBob SquarePants. Pas awal dari kecil kita melihat, oh si Squidward ini orangnya aneh gitu ya. Squidward ini orangnya aneh, kok dia nggak asik ya orangnya, nggak bisa diajak. Tapi tanpa kita sadari, saat kita sudah dewasa saat ini, kita bisa merasakan, oh ternyata si SpongeBob ini yang aneh, kok kayak gitu dia ya, kok kayak gini aneh kali sih, anak ini so asik gitu kan. Nah, jadi pemikiran antara si A dengan si B ini memiliki pemikiran yang berbeda, yang kedua-duanya itu sebenarnya sama-sama benar, tapi bagaimana kita bisa menganalisis kebenaran dari satu sisi itu pentingnya kita berpikir kritis ini ya. Nah, salah satunya bagaimana cara kita menggali kebenaran itu ya dengan rajin-rajin bertanya tadi. Nah, rajin-rajin bertanya, banyak-banyak bertanya kepada siapa? Kepada orang yang ahlinya lah pastinya kan. Nah, kita harus lihat terlebih dahulu konteks pertanyaannya seperti apa. Kita harus lihat dulu kepada siapa kita bertanya, kemudian situasi seperti itu bagaimana. Karena bedanya berpikir kritis ini dengan menjatuhkan itu berbeda gitu, karena ada yang memang orang-orang itu bertanya untuk menguji gitu kan, misalnya dosen mengapa tidak suka karena dia merasa diuji gitu kemampuannya. Ada yang memang seperti itu, dia udah tahu tapi dia bertanya lagi. Nah, itu beda lagi dengan berpikir kritis. Kalau berpikir kritis ini dia mencoba mencari suatu pandangan baru, paradigma baru dengan perspektif yang berbeda, dan dia mencoba mencari informasi dari pertanyaan-pertanyaan yang dia letakkan seperti itu. Jadi salah ya bagi orang-orang itu beranggapan, oh si ini banyak tanya, dia itu nggak inilah gitu. Jangan, justru semua orang itu harus meningkatkan kemampuan bertanya ini, harus rajin-rajin bertanya, harus ya sering-sering untuk menggali informasi itu agar didapat kebenaran yang ada. Gitu. Oke, prospekers mulai hari ini jangan takut lagi ya untuk bertanya, apalagi tujuannya itu untuk menggali informasi, tapi jangan lupa kita harus memperhatikan kepada siapa kita bertanya, bagaimana situasinya, dan apa konteks dari pertanyaan kita tersebut. Nah, kalau tadi kita membahas tentang stigma negatif terhadap orang-orang yang sering bertanya, sekarang kita membahas tentang orang-orang yang tidak percaya diri akan kemampuannya untuk memecahkan masalah itu sendiri, Kak. Kan kadang ada nih orang sebenarnya dia itu bisa, tapi dia tidak yakin akan kemampuan dia, sehingga skill critical thinking skill tadi tidak terbentuk jadinya. Bagaimana sih cara mengatasi hal tersebut? Oke, bagaimana cara berani gitu ya untuk mengutarakan pemikiran kritisnya. Ini sering saya temukan di real life gitu ya, dunia nyata, bahwasanya banyak orang itu yang kemampuan kritisnya luar biasa seperti itu. Misalnya saja di dalam demokrasi, semua orang memiliki pendapat masing-masing, semua orang memiliki argumen masing-masing, dan luar biasa kritisnya. Dan sama juga dengan menghadapi suatu permasalahan di kemahasiswaan, di dunia nyata, di pendidikan, di hukum, segala macamnya. Semua orang itu memiliki pemikiran kritis yang berbeda-beda, dan luar biasa pemikiran kritis manusia itu. Manusia sudah dianugerahi kemampuan berpikir kritis, bagaimana lagi cara untuk mengembangkan pemikiran kritis tersebut. Nah, salah satunya cara untuk mengembangkan pemikiran kritis ini ya harus ada medianya.
harus berani untuk mengeluarkan pemikiran kritis ini. Di mana? Contohnya tadi di kelas, kita bisa mengeluarkan pemikiran kritis kita di kelas, kita bisa bertanya banyak pada dosen tersebut. Kemudian tadi ada media debat, ada forum organisasi. Nah, yang seperti itu akan menjadi wadah bagi kita untuk meluangkan pemikiran kritis kita untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya di media tersebut. Jadi yang pertama kita harus yakin terlebih dahulu ya bahwasanya argumen kita itu benar, argumen kita itu tepat, tidak ada argumen orang itu yang salah, nggak ada. Asal ada landasannya, semua argumen orang itu benar. Nah, bagaimana caranya untuk meyakinkan orang lain dengan argumen yang kita miliki? Nah, itulah tadi harus dibiasakan. Lama-lama akan terbiasa kalau mungkin awal-awal masih ragu gitu untuk mengeluarkan argumennya, malu-malu gitu. Tapi lama-kelamaan bakal terbiasa dan lebih baik lah ya kosakata yang dipilih dan segala macamnya dari awal hingga ke akhir. Dan yang penting itu kita harus memiliki pemikiran yang out of the box ya, tidak hanya terpaku kepada satu isu saja, tapi kita juga harus melihat dari keterkaitan dan kolaborasi dari isu tersebut seperti itu. Oke, jelas sekali ya caranya gimana Prospekers habis nonton podcast episode kali ini langsung diterapkan tips dan trik dari Kak Hamid tadi. Oke Kak, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di episode kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kakak yang telah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami di podcast Hima Prospek. Nah, mungkin di sini kami akan melampirkan sertifikat sebagai ucapan terima kasih dan bentuk apresiasi kami terhadap waktu yang telah Kakak berikan. Waktu dan ilmu tentunya. Ini merupakan sertifikat dari Hima Prospek untuk Kak Hamid sebagai ucapan terima kasih dan apresiasi dari kami. Diterima ya, Kak? Baik, terima kasih banyak Hima Prospek yang sudah mengundang saya, Hamid, sebagai pemateri pada hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf atas apa yang disampaikan. Jika ada kesalahan dan kesilapan kata, mohon dimaafkan. Oke, Kak. Terima kasih atas waktu dan ilmunya. Nah, mungkin tibalah kita di penghujung podcast episode ke-13 pada hari ini. Saya, Augustia, juga mohon maaf atas kehilafan dan kesalahan kata yang telah diucapkan ataupun dilontarkan. Terima kasih kepada Prospekers yang udah ngikutin podcast kita sampai episode kali ini. See you in the next episode. Saya Alfa Agustia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.